Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen ngejajal langsung kameranya iPhone 14 Pro. Ini adalah kamera depan 60 fps Full HD. Kualitasnya seperti ini audionya langsung ke handphonenya. Dan ini untuk kondisi pencahayaan yang menurut saya cahayanya cukup. Karena di sini ada jendela yang terbuka, kemudian di sini ada lampu yang segede gini ya. Jadi hasilnya untuk kamera depan seperti ini dengan kondisi cahaya cukup. Nah, kalau kondisi backlight seperti apa? Ini saya akan pindah ke ruangan sebelah, di mana ini tidak ada lampunya. Jadi, saya akan memunggungi cahaya di jendela di sini dan hasilnya menurut saya sih masih oke. Ini yang saya lihat ya, masih oke lah. Tapi di luar nggak kelihatan ya. Padahal kondisinya seperti itu. Kalau ketutup saya jadi putih aja. Dynamic range-nya agak sulit menebak-nebak saya rasa, karena memang ada beberapa setting yang saya lakukan. Saya mematikan auto FPS-nya untuk menjaga FPS yang stabil di 60 FPS. Sekarang saya pengen coba kalau nyalain auto FPS-nya, apakah ngaruh kalau kondisinya backlight kayak gini? Ya, kita jajal. Nah, sekarang ini auto FPS sudah nyala, dan ternyata tidak berdampak banyak ya. Tetap agak kelihatan putih di bagian belakang. Mungkin juga karena baju saya warna hitam, jadi ya dynamic range-nya agak sulit untuk melakukan adjustment, padahal harusnya langitnya bisa kelihatan, terus pemandangan di belakang harusnya bisa kelihatan biasanya kalau di kondisi di outdoor. Tapi kalau di indoor ternyata ya gini nih, agak putih wash aja gitu, nggak bisa kelihatan. Ini kalau Mas Mobi nonton video ini pasti saya yakin dia seneng banget. Jadi nemu kayak bahan dicela ya. Tapi sedikit cerita, saya tuh biasanya memang selalu matiin auto FPS, entah itu di iPhone maupun di Android. Alasannya kenapa? Karena biar quality-nya tuh stabil ketika dijadikan konten. Jadi kalau kalian beli smartphone ini dan tujuan untuk konten dan pengen FPS yang stabil, saran saya matiin aja auto FPS-nya. Memang yang di-adjust adalah pencahayaan, tapi ya itu quality akhirnya jadi lebih stabil. Kalau menurut saya itu lebih penting. Dan by the way, ini untuk Full HD 60 FPS, sekarang saya akan ganti ke resolusi yang lebih tinggi ya. Dan ini adalah untuk perekaman di resolusi 4K 30 fps. Tapi memang kalau untuk video saya itu di rendernya di 60 fps. Jadi mungkin tetap kelihatan smooth karena saya ngerender videonya di 60 fps. Tapi ya hasilnya nih sebenarnya saat perekaman tidak se-smooth kalau 60 fps, dan itu jelas banget. Tapi jadi lebih detail karena 4K, resolusinya lebih tinggi, dan 4K-nya iPhone tuh menurut saya bagus. Ya, jadi kalau kalian lihat tuh detailnya cukup oke. Dan nih, masalah skin tone, kalau menurut saya, karena saya berkulit coklat sebenarnya, sawo matang lah bisa dibilang. Ini ketika kena kameranya iPhone, warnanya tuh jadi lebih kemerahan, lebih apa ya saya nyebutnya, lebih saturate gitu, lebih vibrant warna merahnya. Jadi seakan-akan kelihatan lama-lama, kalau nggak kayak ungu atau magenta, lama-lama kayak gitu. Dan saya ngeliat di Twitter ada yang meng-compare untuk foto orang berkulit coklat dengan menggunakan iPhone yang terbaru yang 14 series dan juga menggunakan Pixel, dan hasilnya benar-benar sesuai tebakan saya. Kalau Android dia akan memutihkan warna kulit yang cenderung coklat ataupun kuning, sedangkan kalau iPhone itu lebih ke diangkat vibrantnya. Jadi warna mukanya nggak heran akan seperti ini, meskipun ini skin tone bukan favorit saya. Biasanya saya akan ya ganti atau edit lagi. Tapi kalau pencahayaannya tertentu ya, ini kelihatannya agak lebih netral, tapi kalau cahayanya benar-benar direct, warnanya akan menjadi seperti ini ya. Lihat deh perubahan warnanya. Ini agak magenta, ini nggak terlalu ya. Kenapa? Karena ya di tangkapan kameranya tuh warnanya cuman hitam putih dan mati lampu. Ya, mati lampu. Tapi bagus deh. Jadi bisa ngejajal kalau kondisi low light tiba-tiba hasilnya oke. Hasilnya oke. Mati lampu beneran mati lampu. Hasilnya oke ya. Ya cukup terang loh ini. Tuh. Ini kondisi mati lampu, cuma ada jendela doang. Dan saya munggungin jendela, hasilnya tetap kelihatan muka saya. Oke juga. Wah. AC-nya mati gimana nih? Nyala lagi. Kok bisa mati lampu tiba-tiba? Bentar saya cek dulu. Ternyata memang lagi ada perubahan listrik ke genset, jadi ya, pantesan aja mati lampu, saya nggak tahu kan. Saya nggak dikasih tahu sebelumnya, kaget juga. Oke, sekarang saya mau jajal untuk kamera belakangnya seperti apa. Tapi kayaknya saya jajalnya nggak di sini, karena ini sekalian saya ngevlog ya.
Saya hari ini ada beberapa aktivitas dan ini aktivitas yang pertama. Syuting dulu pagi-pagi ya. Ngerekam konten, review berikutnya adalah laptop dan ini lagi di syuting dan nanti saya akan berkunjung ketemu sama beberapa kreator lain dan kita tanya pendapatnya tentang smartphone yang sedang saya gunakan ini, iPhone 14 Pro. Kita tanya ke mereka. Oke, dan ini adalah kamera belakangnya, Full HD 60 fps. Sore hari, udah jam 6 sore, tapi masih kelihatan terang. Dan ini lagi bareng sama teman-teman reviewer lain. Kameranya bagus juga ini, hitungannya meskipun kondisi sudah gelap ya, tapi langitnya masih kelihatan kayak cerah gitu loh. Bagus banget. Sekarang kita jajal kalau resolusinya lebih tinggi. Oke, ini untuk resolusi lebih tinggi di 4K tapi 30 fps. Dan ini kondisi jalan kaki ya, di trotoar. Hasilnya mungkin tidak sestabil itu, tapi untuk iPhone 14 Pro itu ada satu fitur namanya Action Mode yang bisa menstabilkan gambar meskipun lagi kondisi goyang-goyang. Kita jajal ya, coba kayak gimana hasilnya. Oke, ini adalah Action Mode dalam kondisi wide dan sebenarnya masih kurang cahayanya. Di sini ada tulisan more light required, jadi emang sebenarnya pencahayaannya kurang hitungannya, padahal ini cuma sore-sore doang. Jadi mungkin kalian ngelihat banyak grain di sini. Nanti saya akan jajal lagi di kondisi yang lebih cerah ya. Tapi hasilnya harusnya lebih stabil. Ini saya jalan normal aja di trotoar yang nggak terlalu rata sebenarnya. Dan hasilnya oke. Kalau menurut saya sih oke. Tapi ada yang menarik. Jadi ini ada penggunaan dua lensa. Kalau pakai lensa wide hasilnya seperti ini. Bisa sih dirubah jadi 1 kali zoom. Tapi hasilnya tidak akan sebagus kalau dari awal kita pakai 1 kali zoom. Ini saya jajal ya. Nah, ini adalah penggunaan Action Mode 1 kali zoom. Hasilnya lebih bagus dibanding yang tadi. Tidak segelap yang tadi juga. Tapi di kondisi yang ini, kita akan lebih mudah untuk ngezoom. Tapi akan lebih susah untuk bikin ini jadi ke wide mode karena nggak bisa. Jadi harus disetting dulu. Mau versi wide atau mau yang normal lensanya. Dan ini udah mau nyampe ke tempat tujuan kita. Nanti saya lanjutin lagi vlog. Tapi kurang lebih hasilnya seperti ini. Action Mode sambil jalan kaki. Kayak gini hasilnya. Oke, by the way, untuk salah satu fitur favorit saya di iPhone, terutama untuk iPhone 14 Pro, yaitu adalah Cinematic Mode. Dia joget-joget dong. Dimana hasilnya tuh bisa bokeh video kayak gini. Tapi memang FPS-nya cuma sampai di 30 FPS aja. Dan hasilnya oke sih, meskipun yang terdeteksi banyak nih, tapi yang diutamain adalah wajah yang paling dekat. Itu wajah saya, dan ini juga bisa untuk kamera belakang. Tapi sebentar, mau scan dulu ya. Bentar. Oke, ini adalah Cinematic Mode untuk kamera belakangnya. Tuh lihat hasilnya bokehnya, cakep banget tuh. Wah, agak gelap ketutupan cahaya. Sama aja. Ganteng-ganteng juga maksudnya. Kalau pakai iPhone berubah gitu. Hah? Enggak sih, sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Kalau gitu kan jadi beli gua. Tapi bokehnya kelihatannya bagus banget, rapi banget. Bokehnya aja yang bagus ya. Iya. Bokehnya aja, oke. Tapi kalau ngedeteksi muka emang cepet banget sih untuk yang iPhone 14 Pro ini. Ya, transisi antar mukanya nih kalau dilihat sinematiknya bagus banget. Iya. Ini ada banyak muka yang tertangkap di sini, tapi transisinya bisa dilihat ya cukup cepet loh. Jadi kalau di screen record kelihatan kotak-kotaknya ya? Bener. Coba gue ulang ya. Jadi bisa ya, ulang ya, boleh. Nah, atas saran dari Ko Hengki diulang, ini direkam dan kelihatan kan kotak-kotak pendeteksian mukanya. Kalau begini dia langsung ngedeteksi muka terdekat. Begitu pindah, meskipun mukanya dari samping juga bisa kedetek tuh. Cepet juga ya. Keren. Pada bisa tahu, merasakan, ngelihat. Tapi kalau lagi begini tuh tiba-tiba ada tangkap di samping pada nggak ada mukanya gimana? Gimana tuh? Di samping tiba-tiba ada ketangkap muka tapi nggak ada siapa-siapa. Berarti nangkap apaan itu ya, coba? Ya kan tuh kayak gini. Tapi ternyata ada banyak kotak gerak ya. Kotak putih tuh nggak ada orangnya tuh. Bayangan dari ditangkap. Itu dari belakang aja ketangkap ya? Iya. Ini bayangan bentuk orang AI-nya sih. Iya, AI-nya kelewat cepet, kelewat pinter. Terlalu canggih. Terlalu canggih. Terlalu hebat.
Speednya luar biasa sih untuk yang iPhone 14 Pro ini. Speednya oke. Pres, menurut lo iPhone 14 Pro gimana, Pres? Beda. Daripada nggak beda kan? Iya. Udah berapa generasi gitu? Udah nyobain berapa lama? Hah? Udah nyobain Baru berapa? minjem-minjem doang. Kesan pertamanya gimana? Kesan pertama aja. Kesan pertama, always on-nya agak lebay. Kenapa lebay? Nggak biasa, karena biasanya kan gelap. Ini terang banget ya? Nah, Iya. Jadi nggak kayak always on ya? nggak kayak always on. Khawatir ngabisin baterai nggak sih? Betul. Iya kan? Makanya banyak yang bilang. Coba Bapak gimana? Oh iya, saya juga bingung kenapa nyala mulu saya Oke, mikirnya. baik ya kan. Kayak nggak di lock. Kayak layarnya kayak nggak mati gitu. Ya pantesan always on. Bener. Jordi. Halo semua, selamat datang lagi di channel Wisnu Kumoro. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Tagline Wisnu Kumoro apa ya? Kaya. Emang nggak ada kan buat tagline tau? Nggak ada. Kalau gue kan sekarang Cimet. Apa tuh? Cina Medan. Oh, itu mah bukan tagline ya? Itu lebih Itu ke hanya menunjukkan identitas identitas ya. Oke. iPhone 14 Pro menurut lo gimana? biasa aja ya. Gue sebagai iPhone 10 pengguna iPhone XR sih gue nggak ngelihat gue harus ganti sih. Jadi kalau ditanya upgrade nggak lo dari 10R? Enggak. Kenapa? Karena performanya buat gue nggak ada yang signifikan. Karena kan baik lagi gue udah jelasin di video gue belum naik. Silakan ditonton di videonya Lazy Gadget. Cuman maksud gue daily gue itu gue nggak perlu performa setinggi itu. Kalau lo kan beda, lo suka Gue suka edit di handphone, ya, suka ngeliat Instagram segala macam. Kalau gue cuma Instagram balas DM, repost story orang. Tapi itu penting, pertanyaan DM siapa? DM dari pelanggan Racing Cat. Oh iya. Anda jangan bawa-bawa saya ke jurang. Pak Taufik, Iya saya. iPhone 14 Pro menurut Bapak gimana? Saya Singkat aja. Gini, konteksnya adalah lo pakai iPhone berapa sekarang? Oke, let's say iPhone 12 Pro. Oh nggak usah, pakai aja 12 Pro. iPhone 10R, boleh. Kalau 10R boleh. iPhone 11. Ya itu threshold lah, tergantung duit ada apa enggak. Oke. Gitu. Karena harganya agak cukup tidak beralasan ya. Sekarang. Iya saat ini bener. Saat ini Iya, ya. benar. Ya kan? Iya. Oh iya, terima kasih. Lagi ngobrol bentar, Mbak. Ya. Iya, tapi kalau menurut gue gini, kalau emang misalnya lo udah ngerasa butuh, in a way lo butuh ya, tingkat butuh lo 40%, pengennya 30%, budgetnya 30%, just do it. Gak apa-apa. Cuman kalau lo cuman pengen aja, tahan deh bro. Oke, Tahan. pertanyaan gue untuk dua hal. Pertama, satu kata untuk Dynamic Island. I like it. Oke, itu 3. Oke. Oke, ya. Satu frase lah. I like it berarti ya. Ya, satu kata boleh, ulang. Satu kata, Dynamic Island. Mantap. Oke. Always on display. Mantap. Dan karena lagi di tempatnya Mas Dipta, ini kita buka bareng-bareng Mas. Apa nih? Gue dikirimin ginian gara-gara gue ngepost sesuatu kemarin. Wah. Yang lo komentarin juga. Coba Mas, lo yang buka Mas. Wah gila. Wah.
Gue dikirimin langsung sama ininya. Gimana kalau kita sebelum syuting ini dulu jagoan neon semua. Jadi lidahnya berwarna semua. Gimana? Oh ini sama ZT beda ya? Hah? Gue pikir sama Super Tapi Super Super. Super. Super dari lu kok Super sih dari lu. Iya. Mungkin memori masa kecil Bapak terganggu ya. Ada makan ini, Pak. Gara-gara makan ini.